Halo teman-teman, masih bersama saya Laina Dwi Cahyani dengan NIM 12102003. Saya dari kelas 2J Manajemen SDM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang memperbaiki kompetensi. Tonton terus ya, bye-bye. Jenis dan kategori kompetensi. Konsep dan sejarah kompetensi. Menurut Lily Spencer and Sage Spencer tahun 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Menurut Michael Armstrong tahun 1994, kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat laku yang berbeda. Menurut praktisi MSDM, kompetensi adalah deskripsi dari karakter seseorang. Menurut Margaret Dale tahun 2003, kompetensi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Menurut NFVQ dalam Margaret Dale 2003, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Menurut Training Agency 1988, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Menurut McClellan, tahun 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Menurut SK Kepala BKN tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugasan jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Keahlian dan keterampilan. Ialah aspek keahlian dan keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga, pengalaman, yaitu pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugasnya. Yang keempat, karakteristik personal, yaitu kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima, motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keenam, isu emosional, yaitu hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang ketujuh, kapasitas intelektual, yaitu kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil dan unggul, serta superior. Komponen kompetensi. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Menurut Spencer 1993. Pengetahuan seseorang.
Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak disadari, menurut Dell 2003. Keterampilan perilaku, yaitu keterampilan yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Keterampilan perilaku. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan juga kepribadian. Metode penilaian kompetensi alternatif untuk desain kompetensi melalui 3 poin, yaitu poin yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Yang terakhir, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan.